Shalom, perkenalkan nama saya Rayana, saya dari Prodi Kepemimpinan Kristen semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tugas makalah saya untuk memenuhi tugas akhir semester dalam mata kuliah perilaku dan pengembangan organisasi. Di sini saya akan membacakan poin penting dari isi makalah yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu pengertian kelompok. Kelompok adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan mereka saling bergantungan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan tujuan bersama, menyebabkan satu sama lain saling mempengaruhi. Menurut Muzafir Sherif, kelompok sosial adalah kesatuan sosial yang terdiri dari 2 atau lebih individu yang telah mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif dan teratur, sehingga di antara individu itu sudah terdapat pembagian tugas, struktur, dan norma-norma tertentu. Manusia adalah makhluk yang selalu berada dalam kelompoknya. Perilaku antar kelompok berkaitan dengan bagaimana anggota kelompok mempersiapkan, memikirkan, menghayati, dan bertingkah laku terhadap seseorang dari kelompok lain. Hal ini dapat dilihat secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui media cetak atau teknologi atau elektronik, sehingga seringkali kita saksikan seperti tawuran antar mahasiswa, antar desa, antar etnis, protes buruh terhadap atasan, bahkan perperangan antara negara. Sebaliknya, kerjasama, tolong-menolong, dukungan langsung maupun tidak langsung juga merupakan tingkah laku antar kelompok. Konflik, perang, perkelahian, kecurigaan, negosiasi maupun kerjasama merupakan perilaku antar kelompok karena melibatkan sejumlah orang yang berasal dari kelompok yang berbeda dan karena mereka menghayati dirinya sebagai bagian dari kelompok yang berbeda. Hubungan antara kelompok terwujud karena adanya interaksi suatu kelompok dengan kelompok lain. Adanya keterkaitan seseorang terhadap aturan-aturan kelompok yang mereka ikuti tersebut akan menimbulkan suatu pandangan dan sikap terhadap kelompok lain, yang mana aturan itu sendiri ada dipengaruhi oleh penghayatan dalam kelompok dan persepsi terhadap kelompok lain. Adanya kelompok-kelompok yang memiliki aturan tertentu mengenai hubungan anggota sesama kelompok maupun dengan luar kelompok, membuat pola hubung antar kelompok mengarah kepada pola pluralisme dan melenceng dari arah pola interaksi. Bagian B, batas perilaku antar kelompok. Arti interaksi itu terjadi berdasarkan seberapa kuat individu mengidentifikasikan diri pada kelompoknya. Perlu diingat bahwa interaksi itu bisa positif atau negatif, seperti prasangka, diskriminasi, konflik, kompetisi, kerjasama, saling mendukung, tolong-menolong antar kelompok, dan sebagainya. Bagian C, perilaku antar kelompok dan manajemen konflik. Konflik adalah reaksi-reaksi psikologis yang antagonis berkaitan dengan tujuan-tujuan yang tidak bisa disesuaikan, yang eksklusif dan tidak bisa dipertemukan, sikap-sikap emosional yang bermusuhan, dan struktur nilai yang berbeda. Sedangkan negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal. Biasanya konflik antar kelompok didasari oleh perbedaan kepentingan antara kedua kelompok atau lebih. Kelompok A ingin mencapai tujuannya, kelompok B juga ingin mencapai tujuannya sendiri. Kedua kelompok ini berbeda pendapat, berbeda jalan tujuan, bahkan saling menghambat satu sama lainnya.
dalam mencapai tujuan. Hal inilah yang menyebabkan konflik antar kelompok pada umumnya selain faktor pribadi. Bagian D, faktor yang mempengaruhi hubungan antar kelompok. Yang pertama, adanya hubungan atau kepentingan yang saling menguntungkan bagi suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Kedua, adanya kesamaan tujuan. Kesamaan tujuan antar kelompok menjadikan dasar utama antar kelompok tersebut bekerja sama saling membantu kelompok lain yang memiliki tujuan yang sama dengan kelompoknya untuk mencapai tujuan yang sama mereka tuju. Agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan cara yang lebih mudah dan lebih besar peluang kemudian keberhasilan tercapainya tujuan mereka tersebut. Bagian 3, ditaruh dalam satu tim kerja. Beberapa kelompok ditaruh dalam satu tim kerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang masing-masing kelompok memiliki keahlian masing-masing yang dibagi tugas dengan adil untuk mencapai tujuan. Bedanya dengan nomor 2 adalah kerjasama tujuan didasari oleh berbagai aspek yang sama. Dalam kasus ini, antar kelompok ini memiliki keahlian yang berbeda-beda, melainkan memiliki tujuan yang sama berdasarkan tugas yang mereka terima. Bagian E, proses konflik. Konflik organisasi adalah perbedaan pendapat antara dua atau lebih anggota organisasi atau kelompok. Karena harus berbagi sumber daya yang langka atau aktivitas kerja dan atau karena mereka mempunyai status, tujuan, penilaian, atau pandangan yang berbeda. Pandangan antara konflik dengan persaingan dalam kurung kompetisi terletak pada apa salah satu pihak dapat mencegah pihak lain dalam pencapaian tujuan. Kompetisi terjadi apabila tujuan kedua pihak tidak sesuai, akan tetapi kedua belah pihak tidak dapat saling mengganggu. Sebagai contoh, dua bagian pemasaran komputer yang saling bersaing dalam suatu organisasi. Bagian F, jenis-jenis konflik. Yang pertama, konflik di dalam individu. Kedua, konflik antar individu dan organisasi yang sama. Ketiga, konflik antar individu dan kelompok. Keempat, konflik antar kelompok dan organisasi yang sama. Bagian G, proses negosiasi dan perundingan, yaitu kompromi. Kedua, konsensus. Ketiga, metode konfrontasi. Penutup atau kesimpulan, di dalam suatu kelompok tertentu tentu saja boleh jadi seorang akan biasa mendapat lebih dari satu manfaat yang dapat diperoleh. Memahami alasan-alasannya berkelompok perlu bagi manajer, sebab dengan pemahaman tersebut maka perilaku kelompok sekaligus dapat dikendalikan untuk tujuan-tujuan yang produktif. Suatu kelompok terdiri dari atas kumpulan individu. Dengan demikian, pemahaman atas perilaku individu dan kelompok atau perilaku organisasi harus dikelola dengan baik. Betapapun tingginya kompleksitas yang ada padanya, sebab pada akhirnya karya atau tujuan organisasi itu tercapai melalui manusia, baik secara individu maupun kolektif, baik oleh dirinya sendiri maupun dengan bantuan teknologi. Oleh karena itu, pengelola perilaku organisasi memiliki peran penting karena ada beberapa hal yang berkaitan dengan perilaku organisasi itu sendiri. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya bisa presentasikan. Jika ada yang kurang atau lebih dari penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.